Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Setiawati. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 ada Teh Hanisa Damayanti sebagai penyaji ke-1, ada Neng Indah Jubaida sebagai penyaji kedua, dan ada saya sendiri sebagai penyaji ketiga. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sertifikasi guru dan problematikanya. Mari kita mulai presentasinya. A. Konsep dan prosedur sertifikasi guru. Sertifikat adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang telah memiliki atau memenuhi persyaratan tertentu, yakni memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tujuan pendidik nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional yang berhak dan layak mendapatkan penghargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ditentukan bahwa satu pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. 2. Kualifikasi pendidik diperoleh melalui program sarjana S1 atau pendidikan diploma D4 yang sesuai tugasnya sebagai guru dan S2 untuk dosen. 3. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, dan kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Secara khusus, sertifikat guru bertujuan untuk 1. Menentukan kelayakan guru untuk melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pembelajaran nasional. 2. Meningkatkan proses dan mutu-mutu penghasilan pendidikan. Meningkatkan profesionalisme guru. Dan 4. Meningkatkan martabat guru. Dalam melaksanakan sertifikasi guru perlu memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. 2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidik nasional. 3. Dilaksanakan secara taat dan asas. 4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Adapun tahap-tahap dan verifikasi data calon peserta didik sertifikasi guru. 1. Publikasi data guru. 2. Menyusun sertifikasi pedoman guru. 3. Sosialisasi atau dimensi penetapan peserta sertifikasi guru. 4. Verifikasi data validasi data guru. 5. Penetapan bidang studi sertifikasi guru. 6. Perbaikan data guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian B, yaitu mengenai problematika sertifikasi guru. Sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selama ini ternyata tidak memberikan dampak positif yang signifikan pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Padahal penyelenggaraan sertifikasi guru ini telah menguras sekitar 2/3 dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN, yang jumlahnya itu adalah 110 triliun. Hasilnya tidak terdapat pengaruh program sertifikasi guru terhadap hasil belajar siswa. Program sertifikasi guru sesungguhnya adalah tuntutan dari Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2015 mengenai guru dan dosen. Mewajibkan seluruh guru untuk disertifikasi dan diharapkan tuntas sebelum tahun 2015. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan. Ini akan dianalisis sistem sertifikasi guru yang menjadi 3 problematika besar. Di antaranya yang pertama ada problematika terkait dengan pola portofolio. Yang pertama, bagi guru yang tinggal di daerah yang terpencil, ini akan menyulitkan mereka. Karena apa? Karena dengan pola portofolio ini mengharuskan kepada guru untuk mengikuti seminar dan pelatihan
yang mana itu akan sulit diikuti oleh guru-guru yang tinggal di daerah terpencil. Kemudian yang kedua ada ketidaktertiban di dalam administrasi, serta rendahnya budaya menulis dan meneliti atau budaya akademis. Yang ketiga, sertifikasi dengan cara pola portofolio ini menghasilkan guru yang berkualitas rendah dibandingkan dengan cara pelatihan. Yang kedua, problematika terkait dengan pola PLPG. Yang pertama itu adalah seringkali dengan adanya pola PLPG ini malah dapat mengganggu proses belajar mengajar karena biasanya guru akan lebih sibuk untuk mempersiapkan administrasi sertifikasi atau lebih mementingkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi daripada kewajibannya untuk mengajar. Yang kedua, masih banyak guru yang gaptek atau gagap teknologi yang mana terkait dengan pelaksanaan ujian komputer guru, serta kurang mengupdate skill atau kemampuan diri juga menjadi salah satu problematika terkait dengan pola PLPG ini. Yang ketiga, problematika terkait dengan pola PPG. Yang pertama adalah mengenai pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Keguruan, Profesi Guru Prajabatan. Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat untuk menjadi seorang guru untuk menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat atau sertifikasi pendidikan profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, biaya PPG yang cukup besar yakni sekitar 7,5 juta sampai 9,5 juta. Belum untuk yang lain-lain itu per 1 semester. Yang ketiga, masalah pengakuan Akta 4 dan PPG. Program Akta 4 adalah program yang diambil oleh S1 non-pendidikan bagi yang berprofesi sebagai guru tetapi tidak berlatar belakang pendidikan. Ini merupakan pendidikan yang harus dijalani para lulusan di semua bidang formal agar bisa menjalani profesi keguruan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai problematika sertifikasi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Teh Novi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Setiawati. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai solusi mengatasi problematika sertifikasi guru. Pertama, solusi untuk masalah pertama yaitu sekitar 57,39% guru masih belum memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun D4 yang kebanyakan berada di ruang lingkup SD. Kenapa? Karena kebanyakan guru-guru yang sudah melanjut usia sudah malas untuk belajar ataupun tidak ada semangat untuk melanjutkan kuliah lagi. Nah, di sini sedangkan mereka masih menerima tunjangan profesi guru. Nah, di sini solusinya untuk mendorong pemerintah disarankan harus benar-benar mendorong serta memotivasi guru-guru untuk melanjutkan studinya. Dengan apa? Dengan menyediakan beasiswa atau program beasiswa bagi guru linear yang ingin melanjutkan kuliah lagi. Adapun yang kedua, solusi kedua yaitu memberikan sanksi tegas bagi guru-guru yang susah diatur, seperti pemberhentian pemberian tunjangan ataupun pemberhentian tugas jika kesalahan mereka sudah benar-benar fatal. Nah, solusi ketiga yaitu guru harus memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah tersedia.
Mereka juga harus menerima sanksi yang diberikan apabila mereka bersalah ataupun melakukan kesalahan. Masalah yang kedua yaitu ada masih banyak guru yang berkompetensi rendah, sedangkan guru itu memegang peranan yang pokok dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Masalah ini sudah sangat nyata dalam dunia kependidikan, yaitu rendahnya kompetensi guru. Hal itu dibuktikan dengan hasil uji kompetensi bagi guru yang dimana rata-ratanya di bawah 70, dan itu masih sangat rendah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di sini solusinya yaitu pemerintah harus mengawasi dan mereformasi ke arah yang lebih baik dalam memperbaiki LPTK, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Apa saja seperti FKIP, IKIP itu masuknya ke LPTK, karena LPTK harus menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul. Dan ada masalah ketiga, yaitu pelaksanaan sertifikasi belum terlihat membawa dampak positif atau belum terlihat membawa perubahan dalam meningkatkan kinerja guru. Di sini solusinya ada kepada guru yang sudah bersertifikasi atau yang sudah disertifikasi, mereka diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja guru yang memuat laporan administrasi pendidikan, pelaksanaan tugas guru, dan penggunaan tunjangan profesi. Dan untuk para pengawas juga harus lebih meningkatkan pembimbingan serta pengawasan terhadap kinerja guru. Masalah yang kelima yaitu masih banyak guru yang kurang bisa mengikuti perkembangan zaman alias gaptek. Sedangkan di sini mereka diwajibkan untuk mempunyai laptop, tapi kebanyakan guru tidak maksimal dalam menggunakan atau mengoperasikan laptop tersebut. Sedangkan zaman sekarang ini segala hal dibarengi dengan teknologi, alur informasi dan komunikasi berjalan sangat cepat tanpa mengenal batas dan waktu. Di sini solusinya yaitu guru itu harus diberi pelatihan tentang pemanfaatan TIK, misalnya melalui workshop, melalui lokakarya, atau pelatihan kelompok sejawat yang dilaksanakan secara berkesinambungan ataupun berlanjut. Yang kelima yaitu masalahnya adalah pelaksanaan distribusi guru yang kurang merata. Sebenarnya solusi untuk masalah ini yaitu pengelolaan guru harusnya itu dikembalikan kepada sistem sentralistik atau sistem yang di mana pemerintah pusat memiliki wewenang penuh sehingga pemerataan guru berjalan dengan baik dan mudah. Karena kebanyakan pemerintah itu tidak memperhatikan wilayah-wilayah terpencil sehingga guru itu bisa dibilang kekurangan untuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Terus pemerintah juga harus lebih memperhatikan wilayah-wilayah yang di luar Pulau Jawa yang mana masih banyak pulau yang tertinggal atau daerah yang tertinggal dalam pembangunan maupun pendidikan. Di sini guru juga harus diberi motivasi dan mindset agar mereka mempunyai kesadaran untuk memajukan dunia pendidikan meskipun di daerah tertinggal ataupun terpencil. Terus masalah selanjutnya adalah proses pendataan guru yang terlalu rumit dan memakan waktu lama, di mana data ini pun berubah setiap tahunnya. Dan karena setiap tahunnya berubah-ubah, terus prosesnya juga rumit, semakin banyak data yang tidak sinkron dengan keadaan di sekolah tersebut. Misalnya saja sekarang ini kita menggunakan Dapodik atau data pokok pendidikan, di mana satu data itu untuk satu bangsa atau satu Indonesia. Di mana banyak sekali para operator sekolah yang merasa kesulitan dalam mengisi Dapodik tersebut karena pertama versinya selalu berubah, terus pengisiannya terlalu rumit, dan banyak hal lainnya. Di sini solusinya sekolah itu harus benar-benar mendata atau melaporkan data guru yang sebenar-benarnya, di mana ijazah guru yang dimiliki harus sesuai atau linear dengan kompetensi yang diajarkannya. Hal ini dilakukan agar pemetaan guru mata pelajaran dapat dilakukan dengan baik dan merata. Masalah terakhir yaitu adalah dihapusnya Akta 4 dan sikap apa yang harus kita ambil. Solusinya yaitu mempertimbangkan perlakuan pemerintah
pada pelaksanaan program profesi guru, di mana ada perbedaan perlakuan terhadap lulusan dari kependidikan dan non-kependidikan. Di mana ada perbedaan yang sangat jelas, yang perlakuan pemerintah terhadap guru kependidikan dan non-kependidikan, yaitu yang pertama, peserta program dengan latar belakang akademis S1 kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi tidak perlu mengikuti matrikulasi. Nah, yang kedua adalah peserta program dengan latar belakang akademis S1 atau D4 non kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh harus mengikuti matrikulasi. Apa itu matrikulasi? Yaitu sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai sertifikasi guru dan problematikanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.